Natasha Wilona berikan komentar terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami ibu mantan kekasihnya Verrell Bramasta. Willow pun mengaku terkejut atas kasus yang menimpa Vena Melinda dan mendukung Vena untuk kembali bangkit serta mengambil sisi positif dari kejadian tersebut. Lantas, seperti apakah doa dan dukungan Wilona? Lalu, seperti apa kelanjutan kasus KDRT yang menimpa Vena Melinda? Kemarin, keluarga Ferry Irawan pun melakukan jumpa wartawan yang diwakili oleh Maya adik kandung Ferry dan juga Faisal adik iparnya. Seperti apa mereka mengungkapkan tindakan Ferry melalui kuasa hukumnya yang mengaku mengancam Vena. Dan benarkah pula keluarga pun juga masih yakin jika Ferry Irawan tidak sekejam seperti kabar yang beredar di media sosial. Di lain sisi, kuasa hukum Ferry Irawan pun juga membantah jika kliennya melakukan pengancaman seperti yang diberitakan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Ferry Irawan memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan di awal tahun 2023 ini. Pasalnya, suami yang seharusnya menjaga dan juga melindungi istrinya ternyata malah diduga berbuat menyimpang, bahkan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan sejumlah luka di mana hidung dan mulut Vena mengeluarkan darah. Kejadian yang terjadi di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur ini pun membuat Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell pun akhirnya buka suara. Natasha Wilona mengaku tidak menyangka kejadian penganiayaan yang terjadi pada 8 Januari 2023 lalu itu menimpa orang yang bisa dibilang dekat dengannya. Lantas, adakah Verrell sebagai pria yang diduga masih memiliki hubungan spesial dengan Wilona pernah menceritakan hal yang dialami oleh bundanya itu kepada dirinya? Enggak sih, nggak nyangka ya. Soalnya kan aku juga selama ini cuma ngeliat dari luar. Dilihat dari luar kayaknya super sweet banget. Tapi Verrell ada cerita gak sih sama kamu? Curhat-curhat sama kamu telepon? Beberapa ngomong, tapi dia nggak mau terlalu banyak berbicara karena mungkin bagi dia ini tuh adalah kejadian yang terjadi antara orang tuanya kan, bukan dia. Jadi kayaknya yang lebih punya hak untuk ngomong ya udah pasti orang tuanya. Belum lama kok, beberapa hari lalu saling support. Hal yang pantaskah dia lakukan di ini? Enggak lah, aku nggak cuma dalam rumah tangga ya, kita ke binatang aja, ke sesama manusia, ke teman sekolah, kita nggak boleh ngelakuin apapun yang berhubungan kekerasan ya. Kejadian yang dialami oleh Vena Melinda tentu bisa terjadi kepada siapapun, khususnya wanita, terlebih lagi istri. Untuk itu, Natasha Wilona pun menjadikan kejadian ini sebagai pengalaman agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan untuk kedepannya. Lantas seperti apa dukungan yang diberikan oleh Wilona untuk Vena Melinda? Dan benarkah selain ia pun dekat dengan Verrell dan juga Vena, Willow pun sempat bertemu dan kenal dekat dengan Ferry Irawan? Natasha Wilona mengaku terkejut dan berdoa serta mendukung apapun keputusan Vena terhadap Ferry. Pernah mengalaminya kabar kena? Enggak sih, nggak pernah. Enggak, jangan dong, jangan ditanya gitu, amit-amit. Kayak semua cewek deh berharapnya kalau menemukan pasangan lelaki ya yang baik, tidak selingkuh, tidak main kasar, tidak berkata kasar. Kayak harapan semua perempuan kayak gitu. Cuma kan jalan hidup orang nggak ada yang tahu dan
tidak mau menjudge tiap laki-laki juga sih, karena banyak juga laki-laki yang baik, ya kan? Ini sih baik-baik kan? Baik banget. Baik banget Jadi ya. ya, bagi aku mungkin kadang-kadang kita nggak pernah tahu aja kita akan bertemu dengan siapa dan bagaimana ke depannya. Ketemu cuma bentar banget, ya kelihatannya baik-baik aja ya. Ya kan, ketemunya kayaknya cuma 10 menit, habis itu aku udah mulai reading. Supportnya lebih ke sebagai sesama perempuan untuk tetap semangat dan supaya tetap mengambil sisi positif dari setiap masalah aja. Karena kan bisa dibilang aku pribadi pun juga nggak tahu bagaimana situasi dan kejadian dalam rumah tangga orang lain, walaupun misalnya kita pernah baik atau misalnya pernah juga sama partnernya, ya aku cuma bisa mendoakan yang terbaik sih. Meninggalkan dukungan Natasha Wilona atas kasus yang menimpa Vena Melinda, kemarin Hotman Paris melalui akun media sosialnya menyebut akan hadir di Polda Jatim pada esok Kamis 26 Januari 2023. Dalam kesempatan yang sama, Hotman pun juga mengatakan bahwa Vena akan membuka bukti-bukti baru terkait kehidupan Ferry yang dapat membuat publik terkejut. Lantas, apakah fakta-fakta yang akan diungkap oleh Vena nantinya? Undangan konferensi pers. Hotman Paris dan Vena Melinda mengundang seluruh media untuk menghadiri konferensi pers dari Vena di Polda Jawa Timur. Vena akan memberikan keterangan tambahan dan bukti-bukti tentang KDRT dan juga bukti-bukti dalam sejarah hidup yang dia tahu tentang suaminya. Nanti Anda akan terkejut dalam keterangan BAP tambahan. Vena akan membuka plus saksi-saksi bagaimana sejarah hidup itu orang. Vena punya kasus di Bogor, bohong total. Awas media, jangan sembarang nulis Vena tidak punya kasus apapun di Bogor. Ya, Vena tidak punya kasus apapun di Bogor. Kalau sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab mengait-kaitkan kasus anak yang sudah SP3, kasus anak yang sudah SP3, ya, dikait-kaitan dengan kasusnya Vena sama suaminya, sangat tidak relevan. Dan Anda bisa menilai masa hal-hal terkait dengan anak dipakai sebagai ancaman. Silakan buka, ya Vena bilang, gua tantangin, buka kasusnya, kasus apa, ya buka kasusnya, jangan ngomong doang, buka. Karena memang kasus sudah SP3, artinya no case. Keluarga Ferry yang diwakilkan oleh Maya sang adik dan adik iparnya Faisal kemarin kembali menggelar jumpa wartawan. Seperti apa mereka mengungkapkan tindakan Ferry melalui kuasa hukumnya yang mengaku mengancam Vena. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Selain kabar terkait Vena yang akan melakukan BAP besok, Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya sempat menyinggung terkait aib Vena yang terjadi di Bogor. Kejadian di Bogor sepertinya saat Atala Noval yang menjadi saksi mata dan dimintai keterangan terkait kasus dugaan kekerasan yang dialami oleh mantan kekasih Atala, Shannon Wong. Meski begitu, belum jelas apa yang dimaksud Ferry melalui kuasa hukumnya terkait hal tersebut. Lantas, bagaimanakah pihak keluarga Ferry ketika menanggapi hal tersebut? Terkait yang katanya Ferry mengancam Vena, Bang, mau menyebar video shoot mereka waktu di Bogor, itu seperti apa, Bang, menanggapinya? Itu pertanyaan yang itu pertanyaan ngawur itu. Pak Ferry itu sebagai manusia juga akan melakukan pembelaan diri pada saatnya, begitu loh.
Nah, terkait dengan apa kasus di Bogor belum disampaikan. Siapa yang menghadapi kasus di Bogor juga belum disampaikan, begitu loh. Biarkanlah itu menjadi apa nanti kalau memang Pak Ferry pada akhirnya merasa terlalu disudutkan, Pak Ferry yang akan menyampaikan, begitu loh. Jadi jangan digiring ke arah ada video shoot. Sedikit miskomunikasi ya, yang perlu juga saya klarifikasi. Bahwa saya melihat dari akun media sosial kuasa hukum dari Mbak Vena, ada beberapa postingan beliau yang menyampaikan bahwa kami ini apa ya istilahnya mengancam, kami menggertak soal kasus Bogor. Perlu diluruskan bahwa saya tim kuasa hukumnya keluarga dan keluarga pun nggak tahu menahu soal apa yang dimaksud oleh beliau terkait dengan kasus Bogor. Gitu ya. Kalau kami tetap keluarga pada prinsipnya dari awal ya Mbak ya, dari tanggal 8 Januari 2023 itu keluarga besar tetap pada prinsipnya adalah ingin melakukan upaya ya bersilaturahmi dan mungkin meminta maaf secara langsung kepada Mbak Vena dan keluarganya, dan juga tetap mengedepankan perdamaian. Kasus yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan saat ini memang belum menemukan titik temu. Pihak keluarga pun masih yakin jika Ferry tidak sekejam seperti kabar yang beredar di media sosial. Namun fakta berkata lain, di mana pihak Bitlab-4 Polda Jatim telah menemukan bukti terkait darah yang ada dalam tempat kejadian perkara adalah benar milik Vena Melinda. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang lakukan pertama adalah menentukan apakah benar itu darah manusia. Setelah dilakukan ternyata betul bahwa semuanya adalah darah manusia. Untuk menentukan darah tersebut milik Vena Melinda atau bukan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan DNA. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata seluruhnya match ataupun identik dengan darah milik saudari Vena Melinda. Jadi kita bisa simpulkan bahwa terdapat dalam 3 barang bukti yang dikirim itu identik dengan darah pembanding dari darah milik saudari Vena Melinda. Hal itu kami belum mengupdate beritanya. Kami sangat berharap apa yang dikatakan kakak kami itu adalah hal yang sebenar-benarnya. Kalau memang hari ini sepertinya persoalan itu makin lebar dan meluas, tentu itu bukan yang diharapkan oleh pihak keluarga. Karena biar bagaimanapun pihak keluarga berharap tuduhan terhadap kakak kami yang disangkakan terjadi KDRT itu bisa segera terjawab, dan memang kalau memang tidak ada, ya kakak kami bisa kembali kepada kami. Dan ketika proses hukum terhadap Ferry Irawan tengah berjalan, maka kuasa hukum Ferry Irawan pun membantah melakukan pengancaman terhadap Vena Melinda jika perdamaian tidak terjadi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Di lain sisi, kuasa hukum Ferry Irawan membantah pernyataan yang keluar dari mulutnya kemarin. Ia pun membantah jika pernah mengancam apapun itu, apalagi terkait kasus yang terjadi di Bogor. Lantas, benarkah hal ini karena pihak Ferry merasa terpojok dan menginginkan upaya untuk damai? Tidak pernah kami itu selalu katakanlah di berita mengancam atau apapun lah itu beritanya supaya terjadi perdamaian. Tidak, sekali lagi begini. Upaya perdamaian itu bisa terwujud dengan syarat, kan begitu.
hanya ketika kedua belah pihak sama-sama duduk bersama. Nah, di sisi yang lain, kita tetap ikutin proses hukumnya. Namun yang menjadi masalah adalah ketika isu-isu ini semakin berkembang kan, kita tahulah teman-teman bahwa saat ini tuh banyak sekali berita-berita, belum lagi video-video yang kemarin sempat beredar begitu loh. Itulah yang mengakibatkan Pak Ferry ada keberatan. Kalau kedua belah pihak menginginkan atau paling tidak ketika dari pelapor sendiri yaitu Ibu V menginginkan, ya bisa aja dipertemukan. Kan begitu. Makanya kita sedang menunggu begitu loh. Menunggu hari Kamis ini apakah dimungkinkan? Apakah ada keinginan untuk menjalin pertemuan itu? Nah itu nanti tergantung daripada Ibu V sendiri. Kalau memang ada peluang itu lalu dipertemukan ya kita tunggu nanti apa hasilnya. Jadi kalau ditanya mungkin nggak? Ya bisa saja, bisa mungkin terjadi begitu loh. Kalau memang ada upaya perdamaian, ayolah kita bersama-sama bagaimana menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi di sisi yang lain, kalau memang sudah tidak ada, katakanlah ya tidak ada upaya perdamaian, maka kita fokus di proses penegakan hukum. Tidak ada lagi isu-isu, tidak ada lagi saling membongkar kesalahan satu dengan yang lain begitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.